Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan dimanapun berada, ketemu lagi kita di acara obrolan rakyat. Nah, alhamdulillah di obrolan rakyat kali ini saya kehadiran tamu yang sangat luar biasa sekali. Kita sapa dulu. Yang pertama, Bang Hero Heto. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang, atas kesempatannya. Sama-sama. Beliau adalah banyaknya aktivitas beliau. Kalau sekarang ini beliau sebagai ketua IKAL SMP 2, SMPN 2. Kemudian juga sebagai ketua IKA Cendana Bengkulu, dan juga beliau bergerak juga sebagai distributor teh Rafflesia. Lalu yang kedua, ini narasumber saya sudah tidak asing lagi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Mukdimon Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapnya Haji Mukdimon Muklis SE. Ya, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih, Bang, sudah hadir kembali. Beliau adalah sebagai Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Pesisir. Iya. Nah, sahabat sekalian, kali ini kita akan berbincang dengan dua orang yang sangat hebat ini terkait dengan saat ini tentu kita sangat berduka sekali di masa-masa pandemi. Nah, bagaimana kemudian bakti anak negeri di masa pandemi? Tentu dari Bengkulu kita ingin juga menceritakan, ingin berbagi kegiatan-kegiatan kawan-kawan berbakti kepada negeri kita yang lagi berduka, walaupun ini seluruh dunia berduka karena sekarang kita masuk dalam masa pandemi yang sangat berubah drastis sekali aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita langsung ke Bang Hero nih. Ya, oke. Ini kita sudah sudah masuk ke tahun kedua kalau nggak salah Ya, ya, betul. masa pandemi. Betul sekali. Apa yang ini aktivitas Bang Hero itu dalam masa pandemi ini? Oh, dalam masa pandemi kalau kita sebenarnya banyak melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini yang terdiri mulai awalnya dari awal pandemi kita sudah melakukan kegiatan sosial, antara lain ya kita membagikan pakaian APD ya, alat pelindung diri ya, Bang. alat pelindung diri, terus vitamin dengan nakes, terus juga ada asupan juga Theraplesia. Theraplesia ini sendiri diracik oleh Kolonel Reki Perianto yang dulu di Pas Pampres. Nah, sekarang udah pindah ke Aceh. Theraplesia ini juga merupakan bahan bakunya dari daun sungkai. Daun sungkai sebagaimana kita ketahui di Bengkulu ini kan sangat banyak. Sudah kita lab, hasilnya juga antioksidannya sangat tinggi. Itu hasil labnya ada dengan Kolonel Reki. Kita racik sebagaimana secara profesional, meraciknya mulai dari higienisnya sampai ke pengepakannya. Jadi aktivitas di masa pandemi tentu sudah banyak bakti sosial, Bang. Ya, dan betul. termasuk Rafflesia ini sudah sangat terkenal sekali di Provinsi Bengkulu dan banyak juga membantu untuk meningkatkan imun tubuh. Ini Ya, betul. seperti apa nih, Bang, dari sisi minat ataupun pemasaran di publik Bengkulu? Karena ini sudah sangat banyak dibicarakan, Bang. Kalau pemasarannya, alhamdulillah sampai saat ini, kalau dulu kita kasih gratis awal-awal pandemi itu selama 4 bulan atau 5 bulan kita membantu yang kena COVID untuk meningkatkan imunnya supaya bisa menyembuhkan yang terpapar, untuk membantu yang terpapar lah, meningkatkan imun tubuh. Kalau sekarang ini alhamdulillah juga pemasarannya ya sangat kencang, Pak. Bahkan kita sudah hampir seluruh Indonesia. Pemasarannya, dan Theraplesia ini juga di bawah pengawasan Bos Jamu Indonesia. Kita sudah mengirim ke salah satu PG, London, PG, terus ke Abu Dhabi, Arab Saudi, KSA, terus ke Amerika. Ada beberapa kawan yang minta kirim, ya kita kirim ke sana kemarin. Dan ini kemasannya sudah sangat profesional. Ya, sudah ada lambang bangga Indonesia, bangga buatan Indonesia.
Dan inilah sebetulnya salah satu bakti ya Bang. Ya. Kepada negeri kita ini membantu untuk meningkatkan imun tubuh tadi Bang. Ya betul. Izin ini kenapa kok ada logo kolonel? Kolonel. Karena Pak Reki kolonel ya? Ya, Pak Reki itu kolonel. Jadi biar identik dengan beliau. Iya. Kalau teraplesia ini dinamakan teraplesia, kita mau mengangkat ranah Bengkulu. Ranah Bengkulunya ya. Baik. Mengangkat nilai-nilai kearifan. Dan itu bagian dari bakti pengabdian juga sebagai anak negeri kita, terutama di Provinsi Bengkulu. Nah sekarang ke Bang Dimon. Ya. Ini sebagai Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Pesisir, dan kita tahu bahwa Bang Dimon ini banyak sekali kreativitas yang dia lakukan mendampingi masyarakat juga. Nah kita dihadapkan di masa pandemi Bang. Apa yang sudah diperbuat oleh kawan-kawan di lembaga? Betul. Terima kasih Bung Rian Sori. Saya tertarik dengan penyampaian Bang Hero Heto tadi, dan jasa Namanya bagus juga, Hero, pahlawan. Hero Heto itu kan salah seorang kaisar Jepang. Hero. Kaisar Hero Heto. Mungkin orang tua beliau terinspirasi, mungkin beliau ingin dijadikan seorang pemimpin juga mungkin ya. Namanya unik. Ya? Namanya unik. Jadi terinspirasi juga Bang tadi. Jadi begini, ketika awal-awal pandemi, saya sendiri pun dan teman-teman juga ikut merasakan bagaimana manfaatnya teh rafflesia ini dalam meningkatkan imun. Dalam meningkatkan imun itu sangat luar biasa gitu ya. Dan juga saya terima kasih sekali kepada tim, sudah dibentuk tim Bansos waktu itu namanya. Ya, tim Bansos. Boleh dibincangkan. Ya, tim Bansos untuk COVID Bengkulu. Ya, saya juga ikut mengapresiasi dan juga alhamdulillah saya diikutkan di dalam tim tersebut. Ya, saya terima kasih juga kepada Pak Kolonel Reki, kepada Pak Eto atas sumbangsinya, atas kepeduliannya terhadap pandemi ini. Terkadang kita mengantar, saya ikut juga mengantar kadang-kadang waktu itu. Kita mengantarkan ke rumah orang yang terkena, yang terpapar waktu itu. Kadang-kadang kita hanya ngikatkan di pagarnya, ini sudah diantar. Begitu kita sakit. Tapi sekarang kan kita sudah mulai di masa new normal ini. Walaupun sekarang PP apa istilahnya itu? PPKM. Ya, ini banyak sekali istilahnya. Banyak istilah PPKM. Sebenarnya itu kalau menurut saya itu menghindari istilah karantina kalau menurut saya. Karena konsekuensi kalau dari karantina kan kita sama-sama tahu. Ya, harus menyiapkan. Diberikanlah nama PPKM. Jadi saya sangat apresiasi dalam hal ini terhadap tim Bansos ini, terutama ya. Padahal bergerak dari sisi swasta. Dari sisi swasta. Mengumpulkan teman-teman teman-teman dari lintas daerah. Lintas daerah, terutama di Jakarta. Yang peduli. Jadi kalau saya lihat, kalau kita bahasa Bengkulu, melabu gue, jangan kita ngupe. Itu saya katakan. Jadi kita sendiri di Lembaga Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Pesisir sampai saat ini pun anak-anak yang saya bina di lingkungan saya itu sampai saat ini masih berkreasi. Apapun yang bisa kita kreasikan. Cuman kita kan lebih mengarah pada kriya lukis, kriya kayu, kriya seni. Bahkan sempat pasir juga. Pasir gitu ya. Jadi jangan kita hanya nerimo dengan kondisi yang sekarang ini. Karena saya yakin setiap ada penyakit Allah pasti sediakan obat. Cuman sekarang ya kita memang sudah diuji. Dalam ujian itu saya berkaca gitu. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir? Nah, itu fungsi kita sebagai manusia. Begitu kurang lebih. Ya. Dan Bang Dimon tentu dengan kondisi seperti ini tetap harus kreatif. Karena kalau kita bermurung diri terus kan tentu akan menambah penyakit juga ya Bang ya. Betul. Bergerak kita mati. Tidak bergerak kita mati. Lebih bagus kita bergerak. Ya. Dan salah satunya juga Bang Dimon, mungkin saya ingin testimoni dulu lah nih. Beliau ya, di samping beliau ini juga ini bagaimana testimoni Abang terkait dengan teh rafflesia. Nah, ini saya jujur ya. Kalau ini dari sisi distributor tadi kan. Beliau dari sisi penjual gitu. Distributor. Saya penikmat, ya. pemakai gitu. Bagaimana yang Abang rasakan? Jadi begini, ketika awal-awal Covid, saya sendiri mungkin sudah pernah terkena bulan April tahun kemarin. Kalau di ini ya, kalau di nengok ciri-cirinya ya. Melihat karena saya penciuman sudah hilang waktu itu. Cuman saya tidak periksa ke dokter.
Saya tidak melakukan rapid, tidak melakukan swab atau itu. Cuman anak istri saya ungsikan ke kamar lain, saya isolasi di kamar sendiri. Itu yang saya minum vitamin C dosis tinggi, vitamin E dosis tinggi, ditambah teh raplesia. Alhamdulillah sembuh. Jadi saya, kalau menurut saya juga alumni. Gitu. Dengan ciri-ciri tadi ya. Cuma saya tidak ada sertifikat gitu. Tidak ada sertifikat ya. Alumni COVID. Cuman bagi saya, tapi abang tetap melawan agar kemudian bugar ya. Bos, kita bugar. Saya berjemur, saya olahraga, makan yang teratur, yang bergizi. Dan sampai saat ini sudah hampir 2 tahun, tiap hari kami sekeluarga mengkonsumsi ini. Alhamdulillah. Saat ini pagi, kalau saat ini karena dosisnya pandeminya agak meningkat, kita meminum di rumah 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Jadi betul-betul sudah merasakan, akhirnya juga menceritakan dan kemudian agar orang juga. Yang lucunya begini, saya kan pengen jadi reseller, istri pengen jadi reseller. Tapi antar lebaran ke rumah sekian ratus box. Itu bukannya kita mau jual, habis untuk kita aja. Karena merasakan manfaatnya. Merasakan manfaat. Tapi alhamdulillah lah ya, kita terima kasih kepada. Saya bangganya cuma satu. Putra Bengkulu menemukan ini, meracik ini. Dan dia tetap menamakan ciri khasnya, bahkan logonya pun, gambarnya pun ini bunga rafflesia. Nah, begitu saking cintanya beliau terhadap daerahnya kan. Sebenarnya ini merupakan identity produk. Ya, betul. Nah, produknya punya identitas. Ini loh, saya orang dulu, saya bangga loh gitu. Jangan kadang-kadang kita sudah jadi pejabat di pusat, kita malu. Dari mana Pak? Dari Palembang. Padahal kita orang Bengkulu, nggak boleh gitu. Dan ini sekarang sudah menasional, sudah banyak tokoh-tokoh. Kita tanyakan siapa aja tokoh-tokoh nasional, mulai dari ada juga pelawak ya, Bang Andre kalau nggak salah ya. Iya. Kemudian ini budayawan itu Babe itu siapa? Babe yang Betawi. Oh Betawi, Babe Saidi ya. Babe Saidi. Babe Saidi, lupa saya namanya. Pak Ginanjar, Pak Ganjar. Pernah sampai sudah kemarin kita kirim ke Sulawesi Utara, ke Makassar. Jadi alhamdulillah lah. Ya, kalau menurut saya, pemahaman saya, terkadang ancaman itu yang menjadi peluang. Tergantung bagi kita bagaimana kita memanage ancaman sehingga menjadi peluang. Baik, dan ini kita ke Bang Heru itu lagi ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali, teh rafflesia menasional dan banyak orang merasakan manfaatnya. Dan itu harapan kita sebetulnya pada saat kita upload video ini nanti lebih lagi, dan Pak Kolonelnya nanti satu ketika saya mau juga tampil sana. Dia ke Bengkulu misalkan kapan-kapan. Boleh. Baik, untuk sementara ini Bang, misalkan teh rafflesia itu sudah masuk nasional dari tokoh-tokoh mungkin yang sudah menggunakan termasuk di nasional ataupun kemudian di level lokal, mungkin bisa diceritakan juga Bang. Ya, kalau yang membuat testimoni ini sebenarnya udah banyak. Mungkin udah ratusan video yang terbantu dengan teh rafflesia ini. Masa ada manfaatnya. Ya salah satunya ya Pak Ganjar Pranowo, udah ada testimoninya. Babe Ridwan Saidi ya. Terus Pak Murlin juga, Pak Iskandar ZO juga udah pernah mencoba. Di Bengkulu ya. Ya kalau Bengkulu pejabatnya rata-rata udah semua ini merasakan. Baik juga dokter juga udah ada yang merasakan juga. Dari kalangan dokter juga ada? Ya, karena pada waktu awal pandemi juga kita mengantarkan ke nakes-nakes yang terpapar. Kita mempunyai tim yang untuk mengantarkan sendiri itu pakaian lengkap waktu zaman itu ya. Pada saat itu masih kita cemas-cemasnya itu. Ya sampai pakai APD lengkap dengan ambulan kita antar tengah malam, dan beberapa nakes itu juga udah sangat terbantu ini. Kalau kita titik poinnya ini ke peningkatan imun. Ya. Karena dengan imun kita kuat, ya bisa melawan virus ya. Iya betul. Itu yang ditingkatkan ya. Baik, nah ini sangat menarik sekali ya. Ini sudah azan. sudah azan dialog singkat kita. Mungkin di penghujung dialog ini Bang, karena ini bagian dari bakti anak negeri di masa pandemi. Apalagi ini adalah
obat yang alami. Mungkin di closing statement ya. Jadi kalau menurut saya kita berbuat ini harus sesuai didasari dari niat kita terdahulu ya. Innama amalu biniat, untuk membantu gitu. Termasuk Adinda Meliansori pun membuat video-video YouTube seperti ini pun ini salah satu bentuk apresiasi dalam membantu orang. Jadi kita harus tampil sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berbuat. Iya. Kita bisa nyanyi, ayo ngamen, ciptakan lagu. Adinda Meliansori jagonya begini, ya bikin program kayak gini untuk pencerahan, edukasi begitu. Pak Heto pun begitu. Beliau terkenal kalau menurut saya ini aktivis ini kalau menurut saya. Beliau mengkoordinir. Saya ingat dahulu waktu terjadi banjir besar di Bengkulu Tengah. Beliau yang mengemandoi bantuan terjun sampai ke daerah-daerah yang tidak bisa tersentuh oleh kendaraan waktu itu. Saya sangat apresiasi gitu. Jadi saya sebagai warga Bengkulu pun kepada Bang Hero itu berterima kasih. Dan untuk alumni apalagi alumni IKAL SMP 2, IKAL Cendana itu sangat aktif sekali kegiatan-kegiatan. Sangat aktif. Dan alumni-alumninya sangat aktif sekali. Kalau menurut saya bukan aktif lagi, hiperaktif. Dalam rangka untuk berbuat kepada negeri. Masalah. Semoga Allah membalasnya semua. Semoga Allah membalas. Baik, mungkin Bang Hero. Ya. Closing statement ya. Kalau saya tidak banyak sebenarnya. Saya ingat dengan pesan orang tua saya dulu, selalu berbuat baiklah nak. Di situ ada suatu harapan. Cukup itu aja rasanya. Selalu berbuat baiklah ya. Niat yang baik, kemudian selalu berbuat baik, di situ ada harapan. Ya. Baik sahabat dan sekalian, ini sangat luar biasa sekali dialog singkat kita kali ini karena sudah azan, dan di samping kita ini adalah Masjid Khalifah yang dibangun oleh alumni, ya betul. Termasuk dikomandoi beliau ya. Dan Mbak Maya Miranda. Dan ini sudah menjadi ikon bagaimana kemudian sekolah ternyata bisa membangun, alumninya bisa membangun masjid yang sangat luar biasa sekali. Ya. Dan mudah-mudahan menjadi sentruman hal energi positif juga kepada alumni di sekolah lain. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Bang. Dialog singkat kita, Bakti Anak Negeri di Masa Pandemi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Meliansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.